Maksudnya apa itu? Kenapa itu harus dikuras kolam itu dan itu harus dicari dan harus sampai didapatkan? Jadi gimana itu Bung Riko? Wajib itu harus didapatkan. Atau wajib harus didapatkan? Harus. Oke, halo Sobat Patir semua. Kali ini Ale dan Bung Riko dari Sidokartopis kita akan membahas tentang kolam, yaitu kolam lele yang akan kita ambil, kalau sebutannya itu longgoran. Tapi nanti mungkin Bung Riko akan bisa menjelaskan maksudnya apa itu, kenapa itu harus dikuras kolam itu dan itu harus dicari dan harus sampai didapatkan. Jadi gimana itu Bung Riko? Wajib itu harus didapatkan. Atau wajib harus didapatkan? Harus. Jadi itu sebutannya adalah ikan longgoran. Kenapa disebut ikan longgoran? Kalau di daerah Jogja itu disebutnya longgoran biasanya. Familiarnya sih longgoran. Gitu. Kenapa disebut longgoran? Oh, kenapa disebut longgoran? Iya. Karena apa Pak? Nah, itu maksudnya. Karena satu, setiap dalam satu, walaupun mereka ini satu indukan gitu. Iya betul. Tapi misal deh kayak kameramen kan anak dari ibunya kan misal berempat nih. Ya. Dia gede sendiri. Misalkan dia gede sendiri Berarti nih. dia longgoran. Dia longgoran ini. Harus dikeluarkan dari kolam. Harus dikeluarkan dari kolam. Nah, jadi memang pertumbuhannya kan beda-beda. Iya. Setiap lele itu pertumbuhannya beda-beda, itu makanya kita perlu adanya jadwal penyortiran. Oh, berarti ini penyortiran kolam untuk memisahkan longgoran itu, yaitu ikan yang lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena dia kuat dan porsi makannya banyak dan pertumbuhannya sangat cepat. Iya. Kalau tidak dipisahkan, maka ikan-ikan lainnya Bisa dimakan. Oke. Yang kedua, dia akan selalu mendominasi pakan. Mendominasi pakan. Berarti Dan menangan terus dia pokoknya. menangan ya pokoknya. Menangan terus pokoknya. Berarti yang pertama kalau makan ikan yang lainnya, panen bisa berkurang jumlahnya. Betul sekali. Terus yang kedua, dominasi pakan. Berarti boncos. Iya, si jadi makan kita memberi makan itu malah kita membuat longgoran itu malah semakin besar gitu loh. Kalau tidak segera kita pisahkan gitu. Nah, idealnya longgoran ini dalam satu kolam ketika tebar, berapa kali harus disortir? Misalnya kayak yang kita lakukan hari ini. Itu 2 kali, Pak. 2 kali per? 2 kali sampai nanti masa panennya. Berarti ini pertama. Pertama. Nanti ada lagi rentang waktu berikutnya. Betul. Panen lagi. Itu untuk memisahkan mana yang besar duluan dan mana yang ukurannya ketinggalan seperti itu, Pak. Oh. Jadi bisa juga itu disebut panen pertama sebenarnya. Panen pertama. Berarti bisa dibilang misalkan 4 bulan masa panen. Berarti 2 bulan sekali kita sortir ya Pak ya? Iya. Ya 2 bulan. Ya. Kalau 3 bulan panen berarti 1 bulan setengah dong. Ya tinggal dibagi 2 aja Iya Pak. bagi 2 betul. Kita kalau 1 bulan berarti setengah bulan. Terserah Pak, setengah hari juga boleh Pak. Ya, itu berbeda halnya dengan bibit. Kalau untuk bibit ini per 2 minggu sekali. Jadi kita memang diwajibkan untuk intervalnya itu 2 minggu sekali nyortir. Intervalnya? Kalau di Sidokartopis loh. Itu standar yang dilakukan Sidokartopis, intervalnya 2 minggu sekali. Jadi, kalau dia kolamnya konsumsi, Saya kenapa? kolamnya konsumsi, itu intervalnya dia 2 kali. Sedangkan bibit, Aduh. itu 2 kali juga. Tapi 2 minggu ya? Kalau bibit 2 minggu. Per 2 minggu sekali. Per 2 minggu kalau lele konsumsi 2 kali rentang waktu masa panen. Jadi misalnya panennya target 3 bulan, maka 2 kali 1 bulan setengah. Gitu ya? Betul. Oke. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana itu ikan longgoran dan ya bentuknya ikan. Bentuknya ikan, cuman dia lebih besar. Ya kan? Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya menyortir ikan longgoran. Tetap terus bersama Ale dan Bung Riko. Patil.
Itu kok, longgorannya kok. Iya, kita dapat satu sembari mencari yang lain. Jadi baik teman-teman semua, sobat patil semua. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan yang disebut dengan longgoran. Bisa lihat, dia bisa mengeluarkan bunyi. Ini sangat besar sekali. Dia satu-satunya hewan yang paling besar di kolam bibit ini, dan ini tadi fungsinya adalah Jadi kelemahannya adalah ketika longgoran ini dibiarkan tetap ada di kolam. Yang pertama, dia akan mendominasi pakan. Terus yang kedua, kalau pakannya tidak cukup, dia bisa menyantap lele-lele yang lainnya yang lebih kecil daripada dia. Nah, ini bisa dilihat. Besar seperti Om Kameramen. Itu merah-merah kenapa ya, Pak? Ini merah-merah kenapa ini kok? Merah-merah kenapa? Ini karena adanya daya gesek. Ketika air sudah surut, dia menggesek-gesekkan badannya ke semen. Sepertinya begitu. Bener kan? Nah, bener. Oh, bener ya? Iya. Iya kan, karena di semen ini ada pasirnya juga. Dan mungkin Bung Riko bisa dijelaskan. Oke, ditangkap Bung Riko. Sampai saya. Oke, baik, ditangkap betulan. Iya. Kasian itu Pak, saya bawa pulang aja itu Pak. Kasian itu, saya bawa pulang aja lelenya ya. Bawa pulang Pak ya. Ya, bawa pulang. Asik. Ini lumayan di filet ya. Asik dapat lele. Terus bisa dijelaskan lagi apa itu? Ada lagi nggak kira-kira? Satu doang? Kalau saya sih berharapnya satu aja Pak. Jangan banyak. Betul. Petani itu berharapnya cuma satu doang. Aja. Satu aja bisa mungkin sehari makan 5 sampai 10 ekor ya. Iya. Kalau 10 Pak, habis Pak. habis. Nah, paling gampang itu kalau mengusir hama di kolam-kolam nila ya masukkan longgoran ini. 5.000 tebar bibit nila yang kecil-kecil, 10 longgoran, itu kurang lebih dari 3 hari kolam akan terasa kosong. Bukan betul? Bukan begitu? Iya. Oh iya. Betul sekali. Oke Pak, saya mau naik Pak ya. Ya, silakan naik. Tapi ada yang mau disampaikan lagi nggak sama sobat patil kita? Kalau dari saya sih rajin-rajin nyortir aja. Rajin-rajin nyortir supaya panennya itu maksimal. Oke, pertama, jika kolam konsumsi sebesar ini, maka jika target 3 bulan, maka penyortiran dilakukan 2 kali. 2 kali. Jika kolam bibit, maka intervalnya adalah 2 minggu sekali dilakukan penyortiran. Gunanya adalah satu, yaitu tadi yang pertama, kita bisa mengetahui siapa yang menghabiskan pakan, yang boros pakan. Karena memang dari badannya aja udah bisa dilihat kan, besar kan. Berarti dia dominasi Berapa pakan. kali lipat ini? 20 kali. 20 kali lipat. Terus yang kedua, hewan-hewan kena lele juga ini sifatnya ada insting kanibalismenya, maka kasihan juga bibit-bibitnya bisa mati. Bah, ada Spiderman Pak. Gimana? Itu Spiderman naik. Peter Parker kah? Peter Parker. Oke. Itu aja ya. Iya, ini aja Pak. Oke, baik. Sobat patil semua, itu yang bisa kita sampaikan dalam sesi penyortiran lele dominasi pada sebuah kolam. Dan semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi adalah sudah disampaikan bahwa kegunaannya kita melakukan hal ini adalah untuk kemaslahatan kolam ini. Biar kita tetap semangat menjadi petani lele dan pembudidaya lele demi meningkatkan ketahanan pangan minimal untuk diri kita sendiri. Sampai bertemu pada video review berikutnya. Saya Ale undur diri dan Bung Riko juga undur diri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tombol notifikasinya diklik biar ada pemberitahuan jika video berikutnya muncul. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam patil.